Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik nih ya Pak Budi. Pak Sehat? Budi, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana Pak Imam? Ada yang mau disampaikan? Gini Pak Budi, sesuai sama yang kemarin direncanakan. Ya. Jadi saya mau konsultasi nih tentang pembelajaran saya di kelas 11 tunanetra. Oh begitu. Iya. Silakan Pak Imam, boleh ceritakan ada bagaimana? Oh iya. Jadi saya kebetulan mengajar di pembelajaran IPS Pak Budi. Iya. Dan sekarang materinya itu untuk anak-anak sudah sampai di konflik sosial dalam kelompok masyarakat. Oh begitu. Lah kemarin saya sudah membuat perencanaan pembelajaran itu. Saya akan membagi beberapa kelompok dari anak-anak. Kemudian nanti saya perintahkan anak-anak untuk berdiskusi. Kemudian nanti presentasi. Jadi dari kegiatan pembelajaran ini saya pengennya juga bisa melatih anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Baik Pak Imam, dari apa pembelajaran yang sudah Pak Imam ceritakan tadi, apakah Pak Imam sudah berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas? Nah, ini Pak yang saya mau konsultasikan. Jadi dari kegiatan tadi Pak Budi itu saya menemukan permasalahan tentang sumber belajar Pak Budi. Oh gitu ya. ya. Sumber belajar anak-anak. Jadi karena kebetulan kelas kami itu jauh dari ruang perpustakaan dan kebetulan anak-anak juga tunanetra, jadi mungkin untuk proses berjalan ke perpustakaan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian nanti di dalam juga memilah-milah buku dan mencari referensi itu juga kami membutuhkan waktu lama, dan nanti kembali ke kelas. Jadi saya takutnya itu waktu atau JP-nya itu, jam pembelajarannya itu sudah habis. Dan gitu, ya. Saya takutnya jadi kegiatan-kegiatan yang sudah saya rancang ini menjadi kegiatan yang kurang efektif bagi anak-anak gitu. Ya, ini kelas berapa tuh Pak Imam? Kelas 11. Oh kelas 11 ya, sudah besar-besar ya. Nah, dari masalah tadi kira-kira ada ide apa Pak Imam untuk mencari solusinya? Kalau kemarin saya sempat tersirat itu ada ide bahwa saya pengen menggunakan IT. Nah, bagus tuh Pak. Coba. Gitu. Menggunakan IT yang seperti apa ini Pak Imam kalau boleh saya tahu? Jadi IT-nya mungkin anak-anak bisa memaksimalkan HP-nya mereka yang mereka punya untuk mencari materi di internet. Mungkin jadi lewat itu anak-anak juga nggak perlu jalan ke perpus, jadi cukup di kelas anak-anak sudah mendapatkan sumber-sumber materi yang dibutuhkan sama mereka. Oke, bagus sekali Pak Imam. Nah, di kelas Pak Imam dari semua murid ini kira-kira sudah paham IT belum Pak Imam? Nah, itu kalau saya rasa mungkin belum semua ya Pak Budi. Iya. Belum semua, namun ada beberapa anak yang memang mereka artinya insya Allah bagus, karena ada beberapa yang mengikuti vokasi komputer di sekolah kita nih. Yeah. Jadi mungkin kalau mungkin iya menggunakan IT, jadi nanti pengelompokannya itu mungkin saya buat per kelompok itu ada anak yang sudah mungkin IT-nya sudah bagus untuk seandainya untuk membantu dan memfasilitasi teman-teman yang lainnya. Oke, coba Pak Imam, saya dengar ini menggunakan IT. Coba dikaitkan dengan anak-anak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selain IT nih, ada ide apa lagi nih selain menggunakan IT? Selain IT mungkin ada apa namanya peraga, alat peraga? Kalau alat peraga, kalau mungkin dari saya hanya paling saya sediakan video audio. Oh iya, saya. Jadi nanti di pembelajaran saya bisa memutar dan anak bisa menyerap. Namun kalau saya menggunakan itu pun juga mungkin materi juga kurang puas
sebagai anak-anak. Oke, kalau sudah kira-kira punya gagasan nih, apa rencana aksi yang akan dilakukan Pak Imam nih untuk pembelajaran ke depan? Ya mungkin saya di pembelajaran itu tadi Pak, kalau dilihatkan mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran itu, saya membagi kelompok anak-anak dengan tadi yang rencana setiap kelompok ada anak yang sudah lancar IT-nya, kemudian nanti bisa mungkin ada peran dari anak-anak yang sudah IT-nya sudah bagus, ada peran di dalam kelompoknya masing-masing untuk membantu ataupun mencari materi di dalam internet. Kemudian nanti untuk presentasi mungkin bisa anak-anak yang lain, jadi anak-anak bisa bekerja sama di dalam kelompok itu. Oke, baik Pak Imam. Ini Pak Imam tadi sudah menjelaskan, mengidentifikasi dan menemukan ya ide untuk pembelajaran ini agar sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu menggunakan IT ya Pak Imam ya. Oke, kalau gitu kapan ini akan dilaksanakan kira-kira? Kalau sesuai jadwal di kelas saya itu kebetulan untuk pembelajaran IPS ada di hari Kamis Pak. Oke, ya. Dan kalau hari Kamis yang terdekat mungkin insya Allah di minggu depan itu tanggal 14 Maret. Baik Pak Imam, tadi setelah Pak Imam menceritakan aksi nyatanya, Iya Pak. bagaimana komitmen Pak Imam untuk melaksanakan aksi tersebut? Mungkin untuk komitmen biar mungkin pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik ya Pak Budi. Iya. Mungkin saya yang pertama akan menyusun modul ajar. Iya. Kemudian yang kedua nanti saya akan sudah memulai membuat list pembagian anak-anak di dalam kelompok-kelompok belajar yang besok akan saya buat di dalam pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga mungkin saya nanti akan juga membuat stimulus materi biar seandainya anak-anak sebelum berdiskusi kelompok sudah ada gambaran tentang materi yang akan mereka diskusikan. Mungkin itu Pak. Oke Pak Imam, terima kasih. Semoga Pak Imam nanti bisa melaksanakan rencana aksi ini untuk pembelajaran yang baik, yang berpihak pada murid. Amin. Dan semoga sukses Pak Imam ya. Amin, doanya Pak. Oke, cukup sampai di sini Pak Imam. Ya, mungkin saya rasa sudah cukup Pak. Baik, kalau sudah cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Imam, terima kasih kembali.